Mbak, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat ya. Saya Limistina Novatra dan Anda sedang menyaksikan persembahan untuk Bunda di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Nah, karena pandemi COVID-19 ini belum juga usai, maka dari itu kita harus taat protokol kesehatan dan sekarang saya mau pakai masker dulu nih. Oke, di studio ini saya sudah bersama dengan psikolog klinis anak dan keluarga Mbak Rati Zulhaki. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik. Selamat pagi, Patra. Oke, di persembahan untuk Bunda kali ini kita akan membahas tentang menjaga mental health di kala pandemi ini ya Mbak ya. Oke, harus jaga kewarasan. Sepertinya kalimat itu sering banget kita jumpai ya di saat pandemi ini gitu ya, karena memang menstabilkan kesehatan mental itu sangat penting atau bisa dibilang juga hal utama untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, di sisi lain pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat hidup dengan tatanan baru. Sebut saja jutaan masyarakat atau jutaan orang yang kehilangan pekerjaan karena lesunya perekonomian global. Kemudian juga ribuan keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka. Dan tidak hanya itu, juga di kalangan remaja misalnya, juga kehilangan momen-momen besar di kehidupan mereka. Karena memang sekolah ditutup, berbagai acara juga dibatalkan, ditiadakan, sehingga juga mereka jadi minim bersosialisasi dengan teman sepermainan, kegiatan-kegiatan di sekolah, dan akhirnya berpengaruh kepada kesehatan mental. Nah, kita akan ngebahas itu. Mbak Rati, sebenarnya apa sih arti dari mental health ini sendiri? Oke, mental health atau kesehatan mental itu adalah sebuah proses. Jadi saya suka mengasosiasikan dengan sebuah perjalanan gitu. Mental health itu memang sesuatu yang sifatnya bukan kita mencapai ke satu tujuan, tapi bagaimana kita mencapai tujuan itu. Artinya misalnya contohnya Fatra mau pergi dari Jakarta menuju ke Bandung, mental health itu bukan Bandungnya, tapi how you get to Bandung, how you drive to Bandung. Bagaimana perjalanannya, mau pakai apa perjalanannya, mau dinikmati atau enggak, mau bawa siapa saja. Nah, itu adalah mental health. Artinya mental health itu bisa naik, bisa turun, bisa baik, bisa buruk gitu. Seiring dengan perjalanan yang dihadapi di kehidupan seperti itu. Dan mental health ini sendiri kalau misalnya terganggu, apakah itu bisa menyerang ke semua orang? Atau rentannya itu menyerang siapa sih? Sebenarnya karena itu sifatnya adalah perjalanan dan setiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda dalam menjaga kesehatan mentalnya, ya kesehatan mental itu bisa saja menjadi buruk pada seseorang dan bisa terjadi ke semua orang di semua usia. Di semua usia? Betul, Berarti betul. anak-anak? Iya. Semua usia ya? Iya, artinya anak-anak juga bisa stres, anak-anak juga bisa merasa tertekan, anak-anak juga bisa merasa tidak happy dalam kehidupannya mereka. Walaupun mereka tuh waktu bermainnya jauh lebih tinggi ya daripada orang dewasa. Tapi semenjak pandemi ini justru stres itu makin tinggi di anak-anak. Karena tadi yang seperti Fatra bilang bahwa mereka kehilangan ruang untuk bermain, beraktivitasnya kurang, tidak bertemu dengan teman-teman sebaya seperti itu. Itu kan menjadi sumber yang akhirnya mempengaruhi si kesehatan mentalnya mereka. Tapi kalau misalnya dibandingkan anak-anak dan orang dewasa, lebih rentan kemana sih sebenarnya? Kalau secara usia memang rentannya adalah usia anak-anak itu akan jauh lebih rentan ya terkena kondisi-kondisi yang mengakibatkan mereka menjadi terganggu kesehatan mentalnya. Karena pertama mungkin pengalaman hidupnya belum banyak, terus kekuatan atau resiliensi dalam menghadapi situasi tertentu juga akhirnya belum terbentuk gitu. Nah, ketika orang dewasa sudah mengembangkan yang namanya kemampuan menyelesaikan situasi, tentunya mereka akan lebih tahu, oh kalau ketemu situasi A, solusinya A, B, C, D. Kalau anak-anak kadang-kadang mereka tidak mampu untuk melakukan itu secara mandiri. Akhirnya anak-anak jauh cenderung lebih rentan untuk terganggu secara kesehatan mentalnya. Tapi kan kalau misalnya orang tua gitu kan, mungkin lebih beban hidupnya tuh lebih tinggi gitu, bertanggung jawab anak, bertanggung jawab dengan kehidupan juga gitu. Bukannya lebih tinggi juga ya Mbak ya Rati? Oke, ini menarik nih sebenarnya. Sebenarnya ada satu konsep di kesehatan mental yang dikatakan
bahwa apa sih yang menjadi bumbu gitu ya, yang menjadi bumbu supaya seseorang itu kesehatan mentalnya selalu baik gitu. Yang pertama adalah dia harus punya yang namanya ketangguhan, atau kita biasa bilang sebagai resiliensi. Nah, ketangguhan ini adalah sesuatu yang sifatnya nggak instan. Jadi begitu anak lahir terus langsung terbentuk jadi tangguh, itu nggak seperti itu. Tapi itu harus dibangun seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya pertama, cara membangun ketangguhan pada anak itu adalah orang tua mesti memberikan rasa berdaya pada anak dengan cara melatih kemandiriannya mereka, terus nggak sedikit-sedikit dibantu. Tentunya kita memberikan bantuan sesuai dengan usianya anak ya. Jadi ada intervensi orang tua yang masih 100%, bayi belum bisa berjalan, belum bisa ngambil sesuatu sendiri, pasti harus dibantu oleh orang tua. Tapi kalau dia sudah bisa berjalan dan pingin mengambil minuman sendiri, kita kasih kesempatannya. Terus nanti tumpah dong, ya nggak apa-apa, tinggal dibersihkan, seperti itu. Jadi lewat hal-hal kecil yang sifatnya sehari-hari, kita memberikan yang namanya rasa berdaya agar anak punya yang namanya ketangguhan. Terus ketangguhan juga bisa sebenarnya dibentuk dalam misalnya kita memberikan kepercayaan. Ketika anak minta untuk, mama aku mau mandi sendiri ya, nanti bersih nggak ya kalau mandi sendiri gitu. Ibu-ibu kan biasanya suka merasa bahwa aduh nanti kupingnya masih ada sabun dan lain sebagainya gitu. Nah pada saat kita melakukan penilaian negatif kepada anak, disitulah dia merasa bahwa oh ya ternyata saya nggak mampu nih. Nah perasaan-perasaan yang nggak mampu ini yang akhirnya membuat anak jadi merasa diri dia selalu membutuhkan bantuan. Sehingga ketika ketemu dalam situasi yang bermasalah, mereka merasa nggak berdaya. Dan mereka merasa bahwa ini adalah akhir dari hidup mereka, seperti itu. Oke, misalnya contoh tadi mandi sendiri, tapi mungkin kita sebagai bunda atau orang tua tuh harus tetap ngawasin begitu ya? Iya, artinya pengawasan itu perlu, karena kan untuk supervisor gitu kan, untuk bisa mensupervisi apa yang mereka lakukan. Tapi memberikan ruang itu jauh lebih penting. Jadi mengawasi itu kita tanya, oke, kamu melakukan dulu sendiri, nanti aku yang ngecek ya di akhir misalnya gitu. Itu oke. Contohnya sikat gigi. Kalau anjuran dokter gigi kan sampai 8 tahun anak masih harus disikatin ya. Tapi kadang-kadang anak umur 4 tahun, 5 tahun pinginnya sikat gigi sendiri. Ya nggak apa-apa, kasih aja ruangnya. Tapi nanti kita sikat gigi bersama. Jadi nanti aku cek nih. Atau pakai benang giginya seperti itu. Jadi anak-anak tahu bahwa oh saya diberi kesempatan, tapi saya juga harus menerima bahwa ayah saya atau ibu saya melakukan pengecekan misalnya seperti itu. Mbak Ratih, itu ada ciri-cirinya nggak sih ketika seseorang itu terganggu mental health-nya gitu? Ada indikatornya nggak sih? Iya, jadi indikatornya ini adalah sifatnya sehari-hari sekali yang bisa observasi gitu. Yang pertama, orang dikatakan kesehatan mentalnya mulai memburuk atau mulai menurun ketika dia sudah tidak bisa fokus dengan apa yang sedang dilakukan. Bahkan ketika ditanya hari ini mau ngapain ya? Nggak tahu mau ngapain. Udah deh jalanin aja, biasa seperti itu. Terus kemudian yang kedua, tidak bisa belajar apapun. Jadi ketika belajar mudah lupa, terus kemudian nggak bersemangat. Makanya banyak anak-anak yang selama pandemi menghindari sekolah daring karena mereka menganggap ini tuh membosankan. Saya jadi nggak bisa menyerap apa-apa. Itu yang masuk ke ruang konseling tuh biasanya keluhannya seperti itu. Akhirnya lebih memilih, saya nggak mau belajar deh, atau off cam. Nah kalau anak udah memilih off cam, terus kemudian kabur-kaburan, artinya oh ini ada sesuatu nih yang membuat mereka seperti itu gitu. Tidak nyaman ya? Betul. Terus kemudian mulai emosionalnya unstable. Mudah marah, mudah teriritasi, atau misalnya tiba-tiba nangis. Ada yang, saya nggak ngapa-ngapain tapi aku pengen nangis ya. Nah itu mesti dicek. Itu biasanya mulai muncul di usia remaja. Remaja itu bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Terus nanti komen orang tuanya adalah, kamu ngapain sih nangis? Berlebihan banget gitu. Nah itu makin membuat kondisi mental anak jadi akhirnya menurun gitu. Oke, kalau untuk bundanya, mungkin ciri-cirinya seperti apa? Itu sebenarnya secara general. Bundanya pun bisa menunjukkan ciri-ciri seperti tadi ketika mulai menunjukkan penurunan kesehatan mental gitu ya. Tapi memang yang paling sering terlihat adalah kondisi emosional. Jadi kalau
sudah mulai mudah sekali tersentuh secara emosi, mudah meledak, terus kemudian akhirnya tidak bisa lagi mindful ya ketika melakukan sesuatu gitu kan. Semuanya pinginnya buru-buru, harus teratur, kalau nggak teratur marah-marah. Nah itu Bunda boleh tuh mulai mengecek, ini saya kurang tidur atau sebenarnya ada sesuatu nih yang udah penuh di hati dan itu nggak kerilis gitu. Karena kan kondisi pandemi ini hits everyone ya. Semua orang merasakan efek yang sama. Tapi ada orang yang masih happy, ada orang yang udah agak-agak nggak happy, ada yang chaos banget gitu. Nah dengan situasi ini berarti kan, setiap orang harus mengecek dan mengobservasi diri sendiri. Saya lagi ada di state yang mana nih? Saya harus mencari bantuan nggak? Atau saya bisa healing sendiri? Oke, jadi kita pun juga harus sadar atau mengobservasi sendiri ya. Kalau misalnya sudah mulai ada ciri-ciri mental health-nya itu terganggu. Nah, kita akan ngobrolin lebih lengkap lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.